alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan kesehatan, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita masih bisa melaksanakan perkuliahan kita, yaitu tentang mata kuliah Islam Budaya Borneo. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, yang pada saat ini kita bisa merasakan manisnya beragama Islam. Tentunya saya berterima kasih banyak kepada Bapak Dr. Wahab MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Islam Budaya Borneo yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan atau berbagi ilmu tentang tradisi yang ada di Desa Tekaban, yaitu desa saya. Adapun tema yang saya angkat yaitu nilai-nilai Islam dalam tradisi Jerani Padi Desa Tekaban. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa manfaat daripada kita ini mempelajari tradisi-tradisi yang ada di daerah kita masing-masing. Seperti yang saya alami, yang pertama manfaat yang dapat kita ambil yaitu kita mengetahui tradisi-tradisi apa saja yang ada di daerah kita. Yang kedua, menjadi suatu kebanggaan bagi diri kita sebagai putra daerah, yang mana dengan mempelajari tradisi tersebut kita bisa mengetahui apa-apa saja yang ada, apa-apa saja yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan tradisi tersebut. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk kepada pembahasan tentang nilai Islam dalam tradisi Jerami Padi Desa Tekaban. Tradisi Jerami Padi di Desa Tekaban berasal dari kerajaan Kabupaten Sintang yang berdiri pada 1 Juli tahun 1747 yang dibawa oleh Paduka Baginda Patih Anum dari Kabupaten Sintang masuk ke Sungai Belimbing desa kami, yaitu Desa Tekaban. Dan hingga sampai pada saat ini tradisi tersebut masih dipakai atau dilestarikan. Apa tujuan masyarakat Desa Tekaban melakukan tradisi Jerami Padi ini? Ini berdasarkan wawancara saya kepada salah satu tokoh yang ada di Desa Tekaban, yaitu Bapak Bunan, yang mana beliau sebelumnya menjabat sebagai kepala desa. Setelah lengser dari kepemimpinan sebagai kepala desa, beliau sekarang menjabat sebagai ketua adat Desa Tekaban. Saya bertanya kepada beliau, apa sih manfaat, apa tujuan dari tradisi itu dilakukan oleh masyarakat Tekaban? Beliau menjawab, dilaksanakannya tradisi tersebut agar tanaman-tanaman para petani itu tumbuh dengan subur dan tidak ada hama atau sesuatu apapun yang membuat kerusakan pada tanaman padi mereka. Ini adalah menurut kepercayaan masyarakat Desa Tekaban, yang padahal pada hakikatnya kesemuaan itu ialah suatu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi masyarakat hanya melestarikan tradisi yang telah dilakukan oleh para orang-orang yang terdahulu, yang hingga pada saat ini tradisi Jerami Padi itu masih dilestarikan. Perlu kita ketahui
bahwasanya tradisi jerami padi ini dilakukan setelah 3 bulan penanaman padi berlangsung. Setelah 3 bulan penanaman padi itu berlangsung, para petani masing-masing itu mengumpulkan jerami padinya. Setelah dikumpulkan menjadi satu jerami padinya itu, dikumpulkanlah jerami padi dari satu petani dengan petani yang lain yang diletakkan di hulu kampung Desa Tekaban. Bukan hanya jerami padi saja yang disiapkan oleh para petani dan warga Desa Tekaban itu dianjurkan untuk membuat yang namanya serabi. Serabi ini dibuat hasil dari olahan beras, diolah menjadi tepung sehingga dibuatlah yang namanya serabi. Nah, sisa dari tepung pembuatan serabi tadi itu dibuat kembali oleh masyarakat Desa Tekaban menjadi olahan air tawar, yang mana kegunaan air tawar ini yaitu untuk mengusir hal-hal atau mengusir roh-roh jahat yang ada di Desa Tekaban. Itu menurut kepercayaan masyarakat yang ada di Desa Tekaban. Setelah pembuatan air tawar itu selesai, maka yang disiapkan oleh masyarakat Desa Tekaban yaitu menyiapkan 2 atau 3 helai daun pandan, yang mana kegunaan dari daun pandan ini yaitu untuk memercikan atau menyemburkan air tawar tadi ke rumah-rumah masyarakat yang ada di Desa Tekaban tersebut. Ini bertujuan berkeyakinan bahwa dengan menyemburkan air tawar tadi bisa membuang kesialan dari rumah-rumah warga. Ini adalah kegunaan atau manfaat dari apa yang saya sebutkan di atas seperti serabi, air tawar, dan setelah bahan-bahan dipersiapkan semua, maka para masyarakat Desa Tekaban yaitu berbondong-bondong ke hulu kampung dengan membawa bahan-bahannya tadi. Setelah berkumpul di hulu kampung, maka masyarakat berjalan menyisiri kampung tersebut menuju hilir kampung, yang mana kebetulan pada Desa Tekaban itu hulu kampung adalah tempat mengalirnya air, yaitu mengalir ke hilir kampung. Masyarakat itu berkeyakinan bahwa biarlah semua yang ada di dunia ini, kehidupan manusia yang ada di dunia ini itu berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, seperti halnya air yang mengalir tadi. Setelah masyarakat berada di hilir kampung, maka masyarakat itu membentuk satu perkumpulan yang di tengah-tengah mereka disiapkan yang tadi telah disiapkan oleh masyarakat seperti serabi dan air tawar, yang mana untuk dibacakan doa seperti doa tolak bala dan doa-doa pada zaman terdahulu. Tradisi jerami padi ini, yang mana serabi yang telah dibuatkan oleh masyarakat itu tidak boleh dibawa kembali pulang ke rumah. Serabi itu harus dihabiskan di tempat. Ini melambangkan kebersamaan yang berada pada Desa Tekaban. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai nilai tradisi yang ada di desa saya, yaitu Desa Tekaban. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahannya itu datang dari saya pribadi. Undur maqal wala tandur manqal. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.